Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marfatiri Desherman dari ketua dari kelompok 2. Saya akan membukakan presentasi pada hari ini dan saya akan mengenalkan kalian pada anggota-anggota kelompok saya. Yang pertama ada Abi Mata, yang kedua ada saya sendiri, yang ketiga ada Ceri Naila Prapsiwi, yang keempat ada Dimas Hasbi, yang kelima ada Hari Araditya Ardianto, dan yang terakhir ada Isabella Eka Putri. Sebelum masuk ke presentasi, saya akan mengenalkan materi-materi yang akan kita jelaskan. Yang pertama ada hukum gravitasi Newton, yang kedua ada medan atau percepatan gravitasi, yang ketiga ada hukum Kepler, dan yang terakhir ada praktikum hukum Newton gravitasi. Yang pertama, hukum gravitasi Newton. Secara singkat, Newton atau Sir Isaac Newton merupakan seorang fisikawan, matematika, filsuf alam, ahli kimiawan, serta teolog yang berasal dari Inggris, di mana pengaruhnya dalam bidang keilmuan sangat besar sampai saat ini. Pada buku Newton yang berjudul Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, atau dalam bahasa Latin berarti prinsip matematika dalam filsafat alam, Newton menjelaskan bahwa setiap partikel di alam saling tarik-menarik dengan partikel lain yang besarnya sebanding dengan perkalian massa kedua partikel dan berbanding terbalik terhadap kuadrat jarak kedua partikel, di mana menurut Newton, dalam bidang mekanika klasik atau sering juga disebut mekanika Newton, benda apapun yang berada di atas atmosfer akan ditarik oleh bumi. Secara sistematis, kamu bisa menggunakan rumus hukum gravitasi Newton di bawah ini untuk menghitung gaya gravitasi. F sama dengan G M1 M2 per R2, di mana F sama dengan gaya gravitasi, G konstanta gravitasi sama dengan 6.673 kali 10⁻11 Nm2 per kilogram. M1 massa benda pertama, M2 massa benda kedua. R sama dengan jarak antara pusat kedua benda. Yang kedua, medan atau percepatan gravitasi. Medan gravitasi atau percepatan gravitasi dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Di mana besarnya ditanyakan sebagai kuat medan gravitasi, yaitu gaya gravitasi tiap massa medan gravitasi atau bisa disebut juga percepatan gravitasi. Karena berat benda di permukaan bumi atau W sama dengan gaya gravitasi yang bekerja, maka W sama dengan F, atau M kali G sama dengan G dikali M1 kali M2 per R2. M di masing-masing sisi dapat dicoret, maka persamaan G didapatkan sebagai berikut. G sama dengan G dikali M per R2, di mana R merupakan jarak antara benda dengan pusat bumi atau M. Kuat medan gravitasi. Di medan gravitasi adalah ruangan di sekitar suatu benda bermassa di mana benda bermassa lainnya dalam ruangan tersebut mengalami gaya gravitasi. Besar gaya gravitasi yang dialami di suatu titik dalam tiap satuan massa disebut kuat medan gravitasi. Maka persamaan kuat medan gravitasi sebagai berikut. G sama dengan F per M. 3. Hukum Kepler. Setelah adanya penemuan mengenai gravitasi yang ditemukan oleh Isaac Newton, seorang ahli matematika dan astronomi yang berasal dari Jerman, yaitu Johannes Kepler, berhasil menemukan 3 hukum tentang pergerakan planet dalam tata surya, di mana hukum-hukum Kepler ini sesuai dengan hukum gravitasi Newton. Hukum 1 Kepler. Pada hukum pertama ini, Kepler menyatakan bahwa semua planet bergerak pada lintasan elips yang mengitari matahari, di mana matahari terletak pada salah satu titik pusatnya. Pada dasarnya, hukum ini menjelaskan bahwa lintasan di tata surya berbentuk elips, di mana elips itu memiliki 2 titik fokus, dan matahari terletak pada salah satu titik fokusnya. Hukum Kepler 2. Pada hukum Kepler 2 ini menyatakan bahwa garis daerah yang disapu oleh garis antara matahari dan planet adalah sama untuk setiap periode waktu yang sama. Pada dasarnya, hukum ini menjelaskan bahwa karena lintasannya berbentuk elips, suatu planet tidak memiliki jarak pasti. Yang ada adalah titik jauh, titik aphelion, titik terdekat, titik perihelion, dan rata-rata jarak ke matahari, di mana kecepatan orbit akan melambat pada saat berada di aphelion dan akan lebih cepat pada perihelion, sehingga secara sederhana dapat dikatakan kecepatan orbit maksimum suatu planet pada saat
berada di aperion, kecepatan orbit minimum suatu planet pada saat berada di perihelion. Hukum Kepler 3. Pada hukum ketiga ini, Kepler menyatakan bahwa kuadrat periode suatu planet sebanding dengan pangkat 3 jarak rata-rata di matahari. Pada dasarnya, hukum ini menjelaskan mengenai revolusi planet mengelilingi matahari. Planet yang letaknya lebih jauh dari matahari juga akan memiliki periode orbit yang lebih lama. Dan sebaliknya atau secara sistematis dapat dituliskan sebagai berikut. Kurung buka T1 per T2 kurung tutup, pangkat 2 sama dengan R kurung buka sama dengan R1 sama dengan kurung buka sama dengan R1 per R2 kurung tutup angka 3, di mana T1 sama dengan periode planet pertama, T2 sama dengan periode planet kedua, R1 sama dengan jari-jari planet pertama, R2 sama dengan jari-jari planet ketiga. Dan berikutnya adalah kami akan memperlihatkan hasil dari praktikum kami tentang hukum Newton dan gravitasi. Berikut adalah alat dan bahan yang kami siapkan. Yang pertama adalah meteran jahit, yang kedua ada solatip kertas, yang ketiga ada bola kasti, lalu ada bola tenis meja, stopwatch, dan gunting. Lalu ada prosedur praktikum. Yang pertama ada ukur ketinggian dan beri tanda menggunakan solatip kertas pada ketinggian yang sudah ditentukan di tabel data pengamatan. Yang kedua, jatuhkan benda dari ketinggian dan hitung waktu jatuhnya dengan menggunakan stopwatch. Ambil data sebanyak 5 kali. Yang ketiga, ulangi langkah kedua dengan ketinggian yang berbeda yang sudah ditentukan di tabel dan data pengamatan. Yang keempat, lengkapilah tabel pengamatan yang tersedia pada data pengamaan. Berikut adalah data percobaan bola kasti. Dan selanjutnya adalah data percobaan tenis meja. Dan berikut adalah analisis data dari bola kasti. Dan selanjutnya adalah analisis data bola tenis meja. Ini juga analisis dari ketidakpastian relatif yang sudah kami buat, sudah kami hitung. Dan berikut adalah grafik yang kami buat juga. Dari beberapa praktikum yang sudah kami lakukan, kesimpulan yang kami dapat adalah dari hasil pengamatan dan analisis data praktikum kami sebelumnya, didapatkan kesimpulan bahwa yang pertama, semakin tinggi letak benda, maka waktu yang digunakan untuk sampai di tanah semakin besar atau lama, begitupun sebaliknya. Yang kedua, tinggi benda dapat mempengaruhi nilai percepatan gravitasi. Yang ketiga, pada praktikum bola kasti, kami mendapatkan rata-rata percepatan gravitasi sama dengan 10,46 meter per second kuadrat, mendekati percepatan gravitasi yang sudah ditetapkan sebesar 9,8 meter per second kuadrat atau 10 meter per second kuadrat. Ketidakpastian relatif yang kami dapat adalah 33,59%. Yang keempat, pada praktikum tenis meja, kami mendapatkan rata-rata percepatan gravitasi sama dengan 9,52 meter per second kuadrat, mendekati percepatan gravitasi yang sudah ditetapkan sebesar 9,8 meter per second kuadrat atau 10 meter per second kuadrat. Ketidakpastian relatif yang kami dapatkan adalah 5,8%. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatiri Suherman, perwakilan dari kelompok 2 untuk membukakan presentasi pada hari ini. Pada hari ini saya akan mempresentasikan tentang momentum dan impuls. Momentum adalah ukuran kesulitan untuk memberhentikan benda. Semakin berat benda, maka momentum akan semakin besar. Semakin cepat benda bergerak, maka momentum juga akan semakin besar. Impuls adalah gaya yang diperlukan untuk membuat suatu benda menjadi bergerak. Tentu ada interval waktu tertentu di sana. Biasanya terjadi dalam waktu yang singkat, misalnya saat menendang bola. Rumus momentum. Dari uraian tentang momentum atau yang dilambangkan dengan P di atas, kalian tahu kalau momentum dipengaruhi oleh massa dan kecepatan dengan masing-masing satuannya berturut-turut, yaitu kg dan m/s. Secara
matematis berikut adalah rumus momentum. P sama dengan M kali V keterangan. P sama dengan momentum. M sama dengan massa. V sama dengan kecepatan. Massa merupakan suatu besaran skalar karena dia nggak punya arah, sedangkan kecepatan merupakan besaran vektor yang mempunyai arahnya. Nah, karena besaran skalar dan besaran vektor kalau disatukan akan menghasilkan besaran vektor. Itulah mengapa momentum merupakan besaran vektor, yaitu besaran yang memiliki arah. Jadi ketika kalian tahu besaran momentum, berarti kalian juga harus tahu arahnya kemana. Rumus impuls. Impuls dilambangkan sebagai huruf I dengan satuannya yaitu ns. Berikut ini adalah rumus impuls. I sama dengan F kali delta T. Keterangannya I sama dengan impuls dengan satuan ns. F itu gaya impulsif dengan satuan Newton. Delta T adalah perubahan waktu dengan satuan sekon. Kok beda dari penjelasan di poin pengertian impuls? Di sana dijelaskan bahwa impuls adalah perubahan momentum. Kok sekarang rumusnya beda lagi? Nah, rumus impuls sendiri itu memang seperti ini. Kalian bisa mencari impuls dengan rumus ini ketika massa dan kecepatan tidak diketahui. Tapi kalau massa dan kecepatan diketahui, kalian bisa gunakan rumus yang saling berhubungan tersebut. Selanjutnya ada praktikum momentum dan impuls dari kelompok kami. Alat dan bahan, ada meteran 1 buah, selotip kertas 1 buah, bola tenis 1 buah, bola tenis meja 1 buah, gunting 1 buah. Lalu ada prosedur praktikum. 1. Ukur ketinggian dan beri tanda menggunakan selotip kertas pada ketinggian yang sudah ditentukan di tabel data pengamatan. Jatuhkan benda dari ketinggian dan hitung ketinggian pantulan. Ambil data sebanyak 5 kali. Yang ketiga, ulangi langkah kedua dengan ketinggian yang berbeda yang sudah ditentukan di tabel data pengamatan. 4. Lengkapilah tabel pengamatan yang tersedia pada data pengamatan. Berikutnya data percobaan dari hasil bola kasti. Di sini bola tenis meja. Di sini ada analisis data dari bola kasti, bola tenis meja. Di sini ada grafik yang menunjukkan ketinggian sebelum dan sesudah ketumbukan. Di sini ada grafik dari koefisien restitusi. Dan kesimpulan adalah dari hasil pengamatan dan analisis data praktikum kami sebelumnya, mendapatkan kesimpulan bahwa semakin rendah ketinggian awal benda, semakin rendah pula ketinggian benda setelah tumbukan. Menurut koefisien restitusi yang kami dapatkan, tumbukan dari kedua benda termasuk dalam tumbukan lenting sebagian, atau 0 kurang dari E kurang dari 1. Terima kasih, kami dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.